Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan seluruh tugas-tugas kewajiban kita yang kita diberi amanat untuk itu. Nah, ini kita bisa melaksanakannya, ini adalah karunia Allah yang tidak terhingga. Maka mari kita terus-menerus meningkatkannya, menggunakan segala nikmat, segala anugerah yang Allah berikan ini benar-benar untuk ketaatan kepada-Nya. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya ya hingga yaumil qiyamah. Amin. Pada minggu berbahagia, kemarin kita sudah membahas di surat kedua, surah Al-Baqarah ya, ini sampai dengan ayat 144 ya. Jadi di situ terakhir itu Allah mengarahkan pada kita agar di mana saja ini kiblat kita, mengarahkan wajah kita itu ke hadapan ke arah Masjidil Haram. Dan memang waktu itu ini adalah proses pemindahan kiblat, peristiwa pemindahan kiblat, perintah untuk itu. Macam yang berbahagia, ini kita lanjutkan di ayat berikutnya. Itu ini ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala nitaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz zalimin. Ini sudah ya nih. Ya, kita ulang sedikit sehingga saya sudah ini. Ini di ayat ini Allah memberi arahan pada kita seluruh umat manusia. Saat itu memang kondisinya dihadapkan pada ini umat Yahudi Nasrani yang di kota Madinah saat itu bukan satu agama saja, campur, orangnya itu campur. Nah, Yahudinya juga banyak. Nah, ini yang mereka hijrah ke sana. Ini maka di situ proses pemindahan kiblat itu untuk memisahkan sebetulnya ya, Allah memisahkan golongan Yahudi nanti yang siapa yang benar-benar iman pada Rasul tetap mengikuti Rasul, yang tidak iman ya kembali pada kiblatnya mereka. Ini walain dan sungguh jika, walain dan sungguh jika, wa dan la sungguh in jika ataita kamu telah mendatangkan alladzina kepada orang-orang di sana utul kitab telah diberi kitab, yaitu kitab Taurat dan Injil. Bikuli ayatin dengan semua ayat, seluruh ayat, semua ayat di situ, ayat-ayat Allah yang di sana keterangan yang jelas. Tidaklah tabi'u mereka mengikuti, ada wawu alif itu, mereka mengikuti kiblataka, kiblatmu.
Jadi mereka tidak mau nanti mengikuti kiblat itu, nggak mau. Nah, jadi kalau kamu datangkan ayat-ayat kepada orang-orang yang telah diberi kitab itu, ya, maka tetap mereka nggak mau, tidak mau mengikuti kiblatmu yang kamu disuruh berkiblat kepada Masjidil Haram. Wama anta bitabi'in qiblatahum, mama dan tidaklah pula anta kamu. Nah, ini Nabi Muhammad saat itu, berarti sekarang ya untuk kita semua yang diberi arahan oleh Allah, bitabi'in qiblatahum. Nah, ini mengikuti kiblat mereka. Ini orang iman ya tidak akan mengikuti kiblat semula yang dulu-dulu sudah diganti. Ini untuk memisahkan. Jadi wama ba'dum dan tidaklah mereka itu sebagian mereka bitabi'in qiblatapan, mengikuti menjadi pengikut ya, mengikuti qiblatapan, kiblat sebagian yang lain. Ini jamaah yang berbahagia, apa? Orang Yahudi itu mengatakan orang Nasrani nggak punya pegangan. Orang Nasrani bilang orang Yahudi nggak punya pegangan, ya sama saja. Ini Muhammad kata mereka, ini dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis, sekarang kok ganti ke Masjidil Haram. Ini memang disuruh dipisah ke sana. Yang mereka nggak mau mengikuti karena keyakinan mereka bangunan yang pertama dibuat yaitu, padahal bangunan yang dibuat pertama ya Masjidil Haram itu. Terus di sini ada arahan dan peringatan yang sangat harus diperhatikan. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, wala in dan jika itaba'ta kamu mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka, hawa nafsu mereka, kemauan mereka, mim ba'di setelah apa-apa ja'aka datang pada kamu minal ilmi, dari pengetahuan dari Allah, ilmu dari Allah sudah nyampe, kok kamu mengikuti kemauan mereka. Nah, ini ancamannya apa? Innaka, kalau seperti itu, innaka sungguhnya kamu, idzan apabila begitu, laminadz zalimin, termasuk orang yang zalim. Nah, ini. Makanya dunia pun kadang-kadang blok barat, blok timur, macam-macam itu nih. Yang penting ini bukan masalah bloknya, tapi benar-benar mengikuti berkiblat, berarah. Nah, kalau Islam ya ke Masjidil Haram, tapi di umumnya lagi kita ya tetap Quran. Apapun mereka pakai buku apapun yang dikarang oleh para ahli dan sebagainya, kembalinya kita harus menggunakan Quran yang sudah Allah turunkan melalui saat itu Rasulullah Muhammad SAW. Makanya jamaah yang berbahagia, ini kita lewat ayat ini diingatkan oleh Allah. Memang saat itu kalimatnya ditujukan pada Rasulullah, ketopnya di sana. Anta di situ kamu Muhammad Rasulullah. Ya. Tapi sekarang ya untuk kita, maka kita tidak boleh ngikut-ngikut kiblat siapapun saja mereka, orang-orang lain. Kita disuruh mengikuti agama bapak kita yaitu Ibrahim, abikum Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Kemarin itu di ayat berapa itu 129 itu sekitar itu. Nah, itu adalah agama bapak kamu Ibrahim, ya ikuti itu. Nah, ini jamaah yang berbahagia, makanya Baitul Maqdis saat itu kiblatnya orang Yahudi. Itu kenapa dia melakukan mengikuti, katakanlah Rasulullah mengikuti kiblatnya, itu bukan kok ikut-ikutan, tapi memang perintah Allah. Bukan mengikuti orang Yahudi, tapi memang diperintah Allah, kiblatmu sekarang sholatnya masih berkiblat di Baitul Maqdis. Nah, ini sudah ada skenario besar bahwa nanti orang Yahudi itu seneng, tapi nanti akhirnya ya tetap nggak mau. Muhammad Tinpan dan sebagainya, ini tuduhan mereka. Nah, jamaah yang berbahagia,
Ini di ayat berikutnya ini Allah menjelaskan ini dengan sejelas-jelasnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ini kita diberi arahan oleh Allah, dan ini kalau kita belajar bersama seperti ini, mempelajari Quran dan juga menyampaikan, belajar menyampaikan ini kalau dihitung itu pahalanya luar biasa. Apalagi dalam majelis itu ada malaikat khusus yang memang datang mencari majelis ilmu, majelis zikir, yang di sana mengingat Allah, menjelaskan aturan-aturan Allah supaya kita benar-benar takut pada Allah. Ini para malaikat datang di situ memintakan ampunan untuk orang yang ada di situ. Ini kita seperti ini ya, kita diingatkan oleh Allah. Nah ini selain kita bisa lurus, ini malaikat memintakan ampunan terus. Ini makanya kalau kita lihat ini ya, alladzina atainahum, alladzina mereka orang-orang atainahum yang sudah kami berikan kepada mereka apa Alkitab, kitab. Ini kita diberitahu oleh Allah ini. Mereka yang sudah diberi kitab yaitu Taurat dan Injil, Yahudi Nasrani saat itu, yang dulu-dulu nih ya, ya'rifunahu. Mereka mengenal Rasulullah, mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Ini mereka mengenalnya kama sebagaimana ya'rifuna mereka mengenal abna'ahum, anak-anak mereka sendiri. Ini. Terus sebenarnya orang Yahudi Nasrani dalam kitabnya mereka yang asli yang memang diberi oleh Allah, Taurat dan Injil. Nabi Isa pun juga diajari Taurat, diajari Taurat dan Injil. Kita bisa melihat dan surah Al-Maidah ya. Itu ayat berapa nih? Itu benar-benar Nabi Isa alaihissalam itu diberikan kitab, diajari Taurat dan Injil juga. Diajari kitab Taurat dan Injil. Nah ini. Maka di sana jam yang berbahagia ini kita benar-benar sekarang Quran sudah diajarkan kepada kita, Taurat dan Injil karena dirubah-rubah oleh pemimpin-pemimpinnya yang dulu-dulu awal-awal itu, tahun-tahun sekitar pokoknya sebelum Rasulullah lahir itu sudah dirubah-rubah. Tahun 300-an, 400-an itu sudah dirubah. Sudah enggak karuan dicing-cing ya, diedit sesuai dengan keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Ini kalau yang aslinya itu benar-benar tahu, oh nanti ada nabi yang terakhir dari sini, ada, semua ada tertulis. Ini. Maka kalau kita apalagi kalau kita mendengarkan penjelasan para ahli yang ini mempelajari khusus sejarah melalui tek-tek kuno yang itu memang Allah selalu menyimpan itu menyelamatkan. Ada tek-tek yang diselamatkan oleh Allah, pasti ada. Bahkan kitab-kitab katakanlah bahasa-bahasa yang serumpun dengan Al-Quran itu diselamatkan. Dari sana orang yang meneliti nanti tahu, oh iya ya, ternyata ini mereka orang-orang yang telah diberi kitab Taurat dan Injil itu mengenal Rasulullah Muhammad SAW itu seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Anaknya sendiri kan kenal betul gitu. Nah ini tapi kenapa kok gak mau ikut, tidak mau mengikuti Rasul terakhir? Nah, mereka ada kedengkian dalam hatinya, berharap bahwa Rasul terakhir yang dikabarkan oleh Allah dalam kitab-kitab mereka itu nanti turunnya dari Bani Israel. Nabi Yakub itu terus Ishak Yakub itu Bani Israel. Tapi kok turunnya kepada Bani Ismail. Ini Bani Ismail. Kalau di Bani Ishak Yakub ini Bani Israel terus, ini kan pecah-pecah, nanti ada Yahudi, ada Nasrani, kan pecah terus nih. Tapi ini kenapa kok diturunkan pada Bani Ismail? Ini
mereka kedengkiannya sangat tinggi sehingga nggak mau. Nah, ini Allah menjelaskan wa inna fariqam minhum, wa inna, dan sungguh fariqam minhum niki sebagian mereka, ini kok sing pimpinan sing mboten beres niku, sebagian mereka itu nggih niki sebagian mereka fariqam minhum sungguh yaktumuna mereka menyembunyikan kata ma disembunyikan, diedit dan sebagainya, ini diedit niki al-haqqu kebenaran dalam kitab Taurat dan Injil yang benar-benar dulu aslinya sudah diberikan pada Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi Isa ibnu Maryam. Ini benar-benar hakku, benar-benar hak, al-haqqo, la yaktumun al-haqqo wa hum ya'lamun. Mereka juga mengetahui benar, tahu benar. Nah, mereka menyembunyikan itu benar tahu. Tapi sampai sekarang tetap ada yang diselamatkan oleh Allah. Jadi catatan-catatan itu sekarang terkuak. Oh, ternyata misalnya Nabi Muhammad misalnya itu ini orang beneran ada atau enggak, hanya kisah fiktif. Ini diteliti, tidak hanya di Quran saja. Memang kalau kita harus yakin di Quran, tapi di kitab-kitab dulu yang memang diselamatkan oleh Allah itu ada penjelasannya, Makanya saat ini kata pemuka agama mereka yang sudah mendalami kitab benar itu akhirnya ya kembali ke Islam lagi, mengikuti agama Ibrahim, agama tauhid. Tidak menyatakan Allah punya anak, enggak. Mereka akhirnya ngikuti nabi-nabi dulu. Nabi Isa juga mengajarkan sholat, wudhu dan sebagainya. Ini mereka tahu dan mereka menyembunyikan itu kebenaran, mereka tahu. Maka jamaah yang berbahagia di sini di ayat ini yang sering harus diulang-ulang ini. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datangnya dari rabbika, Tuhanmu. Nah, niki. Kebenaran itu benar-benar datang dari Tuhanmu. Yang sudah disampaikan kepada Nabi Musa, disampaikan kepada Nabi Isa, sama. Tauhid semua. Okay. Ajarannya di situ ada benar-benar berserah diri pada Allah. Apapun arahan Allah ya diikuti. Niki. Bahasa sebelum bahasa sebelum Quran ini, kitab-kitab ya sesuai dengan bahasa kaumnya. Niki kebenaran mirrobik dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan. Nah niki, maka jangan. Lamnya niki lam nahyun niki, li tahrim untuk mengharamkan. Maka jangan. Tenanan niki. Maka jangan apa? Takunanna, ada double nun niki taukid berarti benar-benar niki. Maka jangan sekali-kali kamu jangan sampai kamu menjadi minal mumtarin, termasuk dari al mumtarin, orang yang ragu-ragu. Kita tidak boleh ragu-ragu pun. Ayat Quran ya sudah seperti itu asli dari saat Rasulullah itu menerima, diturunkan Allah menurunkan, Rasulullah menerimanya, kemudian disampaikan ke sahabat-sahabat sampai ke kita ini tetap tidak berubah, dijaga oleh Allah. Kebenaran apapun di sini, kalau sekarang misalnya banyak pelencengan, banyak macam-macam, membuat hal-hal baru yang akhirnya itu bukan ritual, bukan ritual keagamaan yang memang diasalkan oleh Rasul. Ritual. Nek masalah budaya ini biasa, tapi kalau masalah udah ritual lain nih pun. Misalnya cuma dolanan atau apa-apa budaya niku. Tapi misalnya kok tidak melakukan ini, harus maka jadi takut ini dan sebagainya.
ini enggak, udah nih berarti sudah bergeser, berubah. Kepatuhan kita hanya pada Allah, sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi pada diri Rasulullah ada uswah hasanah, kita tinggal niru. Ini jamaah yang berbahagia, makanya nggak boleh kita ragu sedikit pun. Harus benar-benar kita tahu, setelah tahu ilmu yakin, tahu dengan ilmu ke setelah pengetahuan itu datang, ya kita harus benar-benar tidak boleh ragu-ragu, harus yakin kebenaran itu. Tidak tidak mengandung keraguan, tidak boleh diragukan, tidak boleh ada kesangsian, ini tidak boleh. Ini fala takunana minal mumtarin. Salat misalnya, salat. Ya sudah, salat itu benar dicontohkan Rasulullah, walaupun tata caranya misalnya sendakep saja itu macam-macam, ada yang di dada, ada dasarnya semua, monggo yang dipakai yang mana. Ataupun enggak sendakep sama sekali, enggak ada. Itu Rasul juga mencontohkan saat seperti itu, sehingga dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sebagainya itu, Imam Maliki itu kalau ada perbedaan ya enggak masalah. Rasul sudah mencontohkan. Doanya yuk banyak nih, doa sujud pun banyak macamnya. Doa iftitah, doa sujud, doa rukuk, ini banyak. Ini maka di situ kita tetap melaksanakan, kita tidak usah menyalahkan sana sini, yang penting dasarnya ada. Nah, ini. Maka di sini di ayat berikutnya setelah al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka jangan kamu menjadi sekali-kali, benar-benar jangan sampai menjadi orang yang ragu-ragu. Tidak boleh ragu, yakin bahwa sholat ini tiang agama. Yakin bahwa misalnya kita menegakkan sholat, berarti ya menegakkan agama. Kalau kita tidak melaksanakan, berarti ya tidak mendirikan, berarti yang merobohkan agama. Ini harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa di sana apapun itu yang Allah perintahkan mesti berpahala besar karena melakukan perintah. Tapi kalau larangan, ya dosanya besar kalau sampai dilaksanakan, kalau melakukan larangan. Kalau perintah kok tidak dilaksanakan, perintah yang wajib malah, ya berarti dosa. Cuma dosanya kan nggak kelihatan tuh. Adine gak wedi. Sama mau dosane ketok langsung ngoten wedi. Takut. Tapi karena gak sholat, orangnya apa-apa iki. Nggak kelihatan kan? Terus kenapa nggak takut? Karena nggak kelihatan. Terus misalnya sholat, rajin sholat, karena nggak melihat, tidak melihat pahalanya, kurang semangat. Seandainya bisa melihat pahalanya, semangat banget, nggak mungkin meninggalkan. Nah, ini kita harus yakin kebenaran datangnya dari Allah, ini kita tidak boleh ragu-ragu. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, jangan sampai kamu menjadi orang ragu-ragu. Makanya jangan berbahagia, monggo sedikit demi sedikit, satu ayat demi satu ayat kita pelajari, kita resapi, akhirnya kita pakai, kita laksanakan. Nah, wingi salah, wingi kadung salah. Gimana namanya sudah lewat. Kalau berlalu misalnya sudah lalu, kok tahu salah, ya sudah, kita tinggal mohon ampun pada Allah. Ya Allah, kemarin salah karena nggak tahu. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau sekarang sudah tahu, ya dilaksanakan. Maka jamaah yang berbahagia, ini di ayat berikutnya ini Allah menegaskan lagi, walikuli dan bagi setiap umat nih, siap kelompok dan sebagainya, wijhatun huwa muwalliha, ada arah kiblat yang dia itu mengarahkan wajahnya, mengarahkan dirinya ke kiblat itu. Wa kulli wijhatun huwa muwalliha, tiap umat itu
ada kiblatnya sendiri-sendiri yang dia menghadap kepadanya. Niki. Maka ya kita sudah katakan di sini di Indonesia niki ada yang diakui pemerintah ada 5 agama, ya sudah kita jadilah hidup bersama dalam kondisi yang berbeda. Kalau dalam hal muamalah kehidupan dunia ya kita bekerja sama. Tapi untuk masalah ibadah sendiri-sendiri. Ibadah niki sendiri-sendiri, keyakinan ini sendiri-sendiri. Kalau Allah sudah tegaskan ini begini ya sudah yakin. Kalau mereka orang yang sampai mati itu dalam kondisi syirik, berbuat kesyirikan, pasti nanti diharamkan masuk neraka, diharamkan masuk surga, tempatnya pasti di neraka nih. Dan surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayatnya surat kelima nih ayat 72 nih kok. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Siapa saja pun, innahu sungguhnya dia siapapun may yusyrik billah, man orang siapa yang dia yusyrik, kalau sudah pas matinya kok masih terus musyrik. Niki innahu may yusyrik billah, kalau dia itu menyekutukan sesuatu dengan Allah, apapun saja, faqad maka sungguh haramallah, Allah telah mengharamkan alaihi jannah, kepadanya surga. Sudah, kita tidak boleh ragu itu. Ayat itu harus menjadi keyakinan kita. Apalagi kemarin itu, jangan sampai kamu mati kecuali dalam kondisi beriman, berserah diri, pasrah, tunduk patuh pada Allah, melaksanakan aturannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam kondisi berserah diri. Itu yang disampaikan oleh Yakub kepada anak-anaknya, Nabi Ibrahim pada anaknya dan semuanya. Ini yaitu. Ini. Jadi setiap umat itu nanti ada kiblatnya sendiri yang dia mengarah ke kiblat itu, menghadapnya. Dia panduannya ke kiblat itu. Kalau orang yang sekarang ini tidak tahu ditipu dulu-dulu, orang yang sudah dulu-dulu menipu, akhirnya terjerembab ke arah kesyirikan dan sebagainya, ya sudah pasti itu. Kenapa nih? Pertanyaannya apa? Kok sampai begitu ya, Nana? Kok sampai sebegitunya? Apa masalahnya? Singgara ini kenapa? Yang itu yang pertama kali. Pertama kali ketika Allah menciptakan manusia, ini Adam, Nabi Adam niku, itu kan iblis nggak mau patuh, nggak mau menurut sama Allah. Kalau disuruh sujud hormat saja kok gak gelem. Nah niku itu yang sampai bersumpah-sumpah sampai dia nanti minta udzur, minta ini tuh, silakan wis hasung mereka dengan suaramu dengan apapun di situ. Kemudian datangi mereka dengan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Kemudian kamu berserikatlah itu kamu bersekutu menggodanya dengan harta dan anak. Wis terserah kamu. Tapi kamu tidak akan bisa menggoda hambaku, kata Allah. Yang mukhlasin ini tidak bisa. Maka ya itulah, iblis ini sampai sekarang masih terus menggembleng para pasukannya, para pengikutnya yang sudah terjerat oleh kediamannya. Dan makanya sampai kapanpun ini, walaupun itu kiblatnya salah, dan surat Al-An'am itu, Al-An'am itu yang sudah kita bahas pada waktu Ramadan pagi-pagi nih kok, niku kadzalika zuyyina linnasi. Setiap kadzalika demikianlah kami jadikan setiap umat ikulimatin mereka memandang baik amaluha, perbuatannya ini dipandang baik. Ini sudah seperti itu. Ini makanya ini setiap umat itu dia berkiblat kepadanya. Orang-orang yang orang yang mengikuti iblis dan bala tentaranya itu, ya mereka memandang baik perbuatannya sendiri.
amalan mereka sudah dipandang baik. Maka di sini terus ini walikuli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Berlomba-lomba. Maka kita monggo ini sarang-sarang berbuat kebaikan apapun yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan potensi kita. Berlomba-lomba terus dalam berbuat kebaikan. Apapun misalnya difokus di misalnya memang Allah memberikan potensi pertanian dan sebagainya, kesempatan gitu digunakan apapun saja, di nelayan, di pasar, di pertukangan dan sebagainya, ya sudah dilaksanakan. Niki fastabil khairat, udah berlomba-lomba dalam hal berbuat kebajikan al khairat. Terus niki ini kalau setiap umat diberi ada kiblat sendiri yang dia menghadap kepadanya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus niki ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ini di mana saja, ainama takunu, di mana saja kamu itu berada, ya'ti bikumullahu jami'a, benar-benar pasti Allah mengumpulkan kamu semua. Di hari kiamat nanti pasti semuanya dikumpulkan di sana. Mumpun siapa saja nanti pasti mati di bumi ini mati. Nah, di akhirat udah ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Wes dimanapun kamu bertebaran ya, berlomba-lomba sana mengikuti kiblatnya sendiri-sendiri, nanti semuanya dikumpulkan di hari kiamat pun dadi siji. Nah, setelah nanti baru ketahuan. Nah, siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya dengan baik-baiknya pada saat Nabi Musa saat itu yang mengikuti nabinya dengan benar, selamat belum dilencengkan, yang pun melencengkan ngumpul salah pun, yang ikuti dengan benar, ini akhirnya dimatikan oleh Allah, diwafatkan, ya sudah. Yang akhirnya ini mungkin tidak ada yang ngikuti ya, pengikutnya tidak ada sedikit, jadi ngikuti banyak terus melenceng lagi. Nanti Allah turunkan lagi kitab kepada Nabi Isa, ini terus benar-benar ngikuti lurus, susu melenceng. Nah ini susu melenceng, nanti yang ikuti sedikit-sedikit habis tek wis. Nah, yang melenceng terus tambah banyak karena dibantu iblis dan bala tentaranya pun. Itu. Nah, makanya niki napa? Wis pokoknya dimanapun saja kamu berada, ya, pasti nanti Allah mengumpulkan kamu semua di hari kiamat. Masih jangan menit. Nah, niki kita harus yakin nih. Mungkin dipilah. Mungkin wong-wong terhadap kiamat itu enten sing napa? Kene ini bulan napa nih? Blontang nggih. Putih niki. Putih. Ini misalnya jenengan punya kambing ya, kambing hitam kabeh ngoten nggih, kambing hitam semua. Wakeh nih. Terus enten kambing-kambing tertentu sing putih kan konangan ketok. Gitu. Ketok niku. Oh wajahnya putih, kan sikile sing kene putih, sing sikile putih. Sinten yang putih-putih, sing kena wudu niku lho. Kena air wudu niku nanti blontang sendiri-sendiri putih, bercahaya. Oh, kae. Apa giring ke surga. Ini gitu. Maka innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jamaah yang berbahagia makanya nih air wudhu yang membasuh wajah kita, tangan kita, kaki kita, ini nanti membuat anggota-anggota wudhu itu nanti di akhirat. Nah, apa gak angel yang niteni wudhu ini kan kelihatan nih. Kae sing iman kae, ke salat rajin kae wudhu. Pun gak gelis nih. Normalnya kan surat Az-Zumar nih oke. Wah, nanti orang-orang kafir engkres digiring, wah engkres. Ternyata begitu pintu neraka dibuka, waduh itu pengen neraka, digiring neraka. Ini tapi orang iman digiring ke surga, wah seneng. Niki. Maka di sini ini kenapa jamaah berangkat makanya ya kiblatnya orang Yahudi ya punya kiblat sendiri, orang Nasrani juga punya kiblat sendiri, orang Islam ya punya kiblat sendiri, ya Ka'bah itu, Masjidil Haram itu, sudah. Niki. Makanya kita disuruh oleh Allah berlomba-lomba wis.
di mana saja kita berada, semua di bumi ini nanti kalau udah mati dikumpulkan semua di hari kiamat sudah. Walaupun berpencar-pencar ya. Jajane nek napa niki niki jarang kula mulang kelas niki kelas 1 niki. Napa sak tahun ini mengajarnya kelas 1 semua, biasanya kelas 12. Ini kelas 1 ini soto piye. Nah, niki dimulai dari awal. Oh, atom. Nih, ini loh, kita manusia ini cuma boneka-boneka kimia ini loh. Kita sudah diberi apa saja kimia. Ini rohnya yang bukan kimia. Rohnya niki rohnya niki disuruh tangan ngawudhu misalnya. Kalau roh kita tidak menyetir tubuh niki untuk wudu, ya enggak berangkat wudu. Kalau ten pikiran niki roh kita tidak mengarahkan diri kita ini menuju ke masjid, ya enggak ke masjid. Gitu. Cak niki apa nggih mesti apa sesuai hat nonton masjid enggak. Kan gitu. Kadang-kadang sing gering sotok gering-gering udune kademen kita tetap berangkat niku. Wis pokoknya dengan kerengkelan nggih berangkat. Kadang-kadang napa niku dulu nggih waktu sakit awalnya kok sing suwian niku. Nah niku men sehat kan. Itu dari rumah ke musola saat itu berapa meter berhenti. Karena memang ada apa namanya ini tan jantungnya ada sakitnya. Dan alhamdulillah Allah memberikan diberikan kesembuhan gini terus. Ini kalau memang bener rohnya niku diberi arahan nggih berangkat. Sesusah apapun berangkat. Tapi nek sehat walafiat dan sebagainya, sehat pokoknya bodinya wah kuat. Tapi nek memang di jiwanya enggak ada wayahe dikongkon berangkat ning masjid malah ning gone tempat minuman keras. Dadi sing niku kan sing menjalankan kan rohnya, jiwanya. Ada susu, ada minuman yang mengandung alkohol, khamr. Kok enggak susunya yang diminum atau madunya malah khamrnya. Nah, ini pilihan. Nah, misalnya kita ngaji seperti ini kan biar tahu oh gini bener ini salahnya. Ujiannya ketika kita di kehidupan. Wis, kehidupan piye? Iki ada gini-gini piye yang mana yang dijalankan. Ini yang berbahagia makanya ya ini kita disuruh disuruh benar-benar menghadapkan ke Masjidil Haram itu. Jangan sampai kita ikut kiblat mereka pun. Kamu tidak akan mengikuti kiblat mereka. Mereka juga tidak akan mengikuti kiblatmu. Jadi wama anta bitabi qiblatahum. Kamu enggak mengikuti kiblat mereka. Dan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Tabi'u qiblatak, tidaklah mereka mengikuti kiblatmu. Wama anta bitabi qiblatahum. Kamu juga tidak mengikuti kiblat mereka. Harus benar sendiri-sendiri. Ini makanya gini kita dengan dengan Allah memberi tuntunan mengarahkan dengan Quran ini, memang kita baca pelan-pelan ini dari ini misalnya kurang jelas di rumah dibaca lagi. Nah, jam yang berbahagia niki di 148 menit ini. 4 menit. Niki satu ayat mungkin kata yang niki 149 niki. Wa min haitsu harajta fa walli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu harajta, dari manapun kamu itu keluar ya, kamu keluar kemana saja, dari mana saja kamu keluar, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Makanya di situ Allah pasti tahu itu kebenaran. Kenapa mengarah ke Masjidil Haram ini benar-benar innahu lal haqqu min rabbik, kebenaran datang dari Tuhanmu. Dan maka akhirnya wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lengah lalai dari apa-apa yang kalian lakukan. Nah makanya jangan berbahagia, kita monggo tetap sabar
tetap sabar dalam ketaatan ya, supaya kita berharap nanti akhir-akhir kita semuanya adalah husnul khotimah sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan walaupun hanya sedikit demi sedikit. Nah, nantinya kita bisa benar-benar bersama-sama di surganya Allah, dengan ridhonya kita dimasukkan ke dalam anugerah surganya tadi. Amin. Monggo kita akhiri ganti wawasan alhamdulillah. Amin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.